Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat ya semuanya, mahasiswa-mahasiswa masih tetap semangat. Dan kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, maka mungkin sudah kenal, tapi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Susanti. Saya di sini biasa dipanggil dengan Bu Santi. Seperti itu, familiarnya dengan Bu Santi. Nah, sehingga kita beberapa pertemuan ke depan akan didampingi oleh saya tentang manajemen keuangan. Tentunya ketika mahasiswa memperoleh mata kuliah manajemen keuangan sudah membayangkan ini sebenarnya mempelajari tentang apa, dan pastinya mindset teman-teman sekalian adalah tentang uang, iya kan? Nah, kalau tentang uang ini pastinya sudah kita ketahui semua ya, bahwa semuanya butuh uang. Butuh uang untuk membeli sesuatu, butuh uang untuk semua kegiatan, pasti orientasinya adalah uang. Nah, saya juga memikirkan mahasiswa atau semuanya ya, sudah mengatakan manajemen keuangan mesti sangat rumit, macam-macam yang harus kita pelajari manajemen keuangan. Nah, di sini saya mengajak semuanya teman-teman untuk lebih rileks dalam memahami manajemen keuangan. Disukai dulu mata kuliahnya manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Nah, ketika kita sudah senang di awal, sudah rileks di awal, maka nanti beberapa pertemuan ke depan sudah sangat enjoy dalam memahami ya manajemen keuangan itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, gunanya untuk apa? Rumit. Kalau dibilang rumit ya rumit, tapi kalau dibilang gampang, gampang. Nah, sebenarnya manajemen keuangan ini capaian pembelajarannya untuk apa sih? Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk nantinya setelah mata kuliah ini selesai bisa mengambil keputusan tentang keuangan. Nah, apa saja yang kita lakukan nantinya? Nanti kita akan mengetahui apa sih sebenarnya deskripsi mata kuliah, apa yang akan dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi bisa jadi Anda atau teman-teman nantinya setelah lulus menjadi seorang manajer keuangan, ataupun enggak manajer keuangan, menjadi staf keuangan di suatu perusahaan, di suatu kantor. Nah, di situ gunanya adalah membuat suatu kesimpulan dari membaca laporan keuangan, arus kas apa neraca. Nah, di situ gunanya kita sebagai manajer keuangan atau staf keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, deskripsi mata kuliah ini adalah akan membahas teori, awalnya akan membahas teori, terus kerangka analisis manajemen keuangan perusahaan, kemudian nanti mata kuliah ini saya akan mengajak teman-teman seakan-akan menjadi seorang manajer keuangan yang akan mengambil suatu keputusan di mana yang akan digunakan suatu perusahaan dalam mengambil keputusan ke depan. Entah untuk menghasilkan profit, entah nanti untuk kemajuan perusahaannya, entah nanti untuk dibaca oleh direksi atau pemegang saham. Nah, di sini adalah saatnya nanti teman-teman akan menjadi seorang manajer keuangan atau staf keuangan yang akan mengambil suatu keputusan yang bisa digunakan untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, apa saja yang dipelajari tentang manajemen keuangan? Nanti yang pertama adalah saya akan mengajak tentang ruang lingkup manajemen keuangan itu seperti apa. Jadi kenalan dulu. Kalau enggak kenalan, maka tak sayang katanya. Nah, makanya kita nanti belajar di awal adalah mengenal manajemen keuangan perusahaan. Kemudian kita mencoba menganalisis bagaimana sih caranya untuk mengambil sebuah keputusan terhadap kondisi keuangan pada saat ini. Nah, nanti di situ saya akan memberikan gambaran tentang ada laporan keuangan, IKI bagaimana bacanya. Nah, di situ peran mahasiswa untuk membaca laporan keuangan untuk menentukan kondisi keuangan perusahaan ini baik atau tidak. Nah, di situ di awal kita akan belajar bersama seperti itu. Kemudian yang kedua,
nanti saya akan mengajak mahasiswa untuk bagaimana membuat laporan untuk menciptakan sendiri. Jadi kita akan sesuai dengan kesepakatan kita nanti ya, entah nanti kita mau buat sendiri laporan keuangannya, kemudian kita analisis dan kita ambil keputusan. Karena manajemen keuangan itu batasannya adalah kita memposisikan sebagai manajer keuangan yang akan menganalisis laporan keuangan yang telah disajikan, seperti itu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya itu mengajak teman-teman untuk membuat laporan keuangan, menganalisis dan mengambil keputusan. Nah, makanya tujuan akhir dari manajemen keuangan ini adalah mahasiswa memiliki portofolio manajemen keuangan. Jadi udah punya hasilnya, punya portofolio manajemen keuangan. Apa gunanya portofolio manajemen keuangan? Nah, ketika nanti melamar pekerjaan itu sudah mempunyai modal bahwa saya pernah menganalisis sebuah perusahaan di mana manajemen keuangannya itu sudah ada portofolionya, dan yang membuat siapa? Yang membuat adalah teman-teman, sehingga mahasiswa memiliki satu portofolio manajemen keuangan. Nah, itu nanti adalah akhir dari mata kuliah ini. Saya harap seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkup manajemen keuangan ini kita akan mempelajari nanti. Setelah ini akan dijelaskan bahwa ada informasi umum dan tentang kondisi keuangan perusahaan, atau kita mengenal dulu manajemen keuangan itu seperti apa, betapa pentingnya manajemen keuangan. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 1. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyajikan laporan keuangan. Jadi ada laporan keuangan, kemudian dipahami, kemudian memperkenalkan ke laporan keuangan seperti apa, bagaimana bentuknya laporan keuangan, bagaimana neraca, bagaimana bentuknya arus kas. Mungkin mahasiswa yang akuntansi sudah ada dasarnya ketika belajar akuntansi, tapi setidaknya kita bersama-sama menjadi seorang manajer keuangan yang bisa. Masa besok kita menjadi manajer keuangan atau staf keuangan tidak paham sama sekali. Nah, di sini gunanya kita akan memahami tentang laporan keuangan. Setelah ada laporan keuangan, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah menghitung rasio keuangan. Rasio keuangannya apa saja? Nanti ada rasio hutang, ada rasio harga, pendapatan, dan peramalan laporan keuangan. Nah, di situ adalah saatnya untuk mengambil suatu kebijakan bahwa ini cocok, perusahaan ini sehat, atau nanti perusahaannya ini perlu dibenerin bagian apanya, seperti itu. Nah, di manajemen keuangan ini bedanya adalah tidak membuat seperti jurnal di akuntansi ya, membuat jurnal laporan keuangan seperti itu. Tidak seperti itu, tapi bagaimana kita membaca laporan keuangan itu, memahami rasio keuangannya itu. Nah, selanjutnya di manajemen keuangan ini kita akan memahami tentang modal kerja, ada persediaan, ada piutang, ada kas. Nah, itu adalah suatu komponen yang diperlukan di dalam suatu perusahaan. Nah, nanti kita belajar tentang modal kerja, persediaan, piutang, dan kas. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa tetap ya membuat portofolio, menganalisis laporan keuangan, dan membuat keputusan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kenapa ini semua penting dan kenapa mahasiswa harus membuat portofolio? Karena sebagai bekal entah nanti melamar pekerjaan, entah nanti memiliki usaha sendiri ya. Kan perlu juga, tidak harus melamar di perusahaan, tetapi ketika kita punya usaha atau punya UMKM nantinya, nah itu juga tidak jauh harus punya laporan keuangan. Nah, itu pentingnya kita mengenal apa itu manajemen keuangan. Nah, untuk komponen penilaian kita harus pahami di awal. Ada UTS, ada UAS, mini kuis, ada tugas, dan ada etika. Nah, di mana UTS dan UAS itu 25% dan itu sifatnya wajib. Ketika nanti mahasiswa tidak mengerjakan UTS atau tidak mengikuti UTS, nah berarti nanti nilai akhirnya bisa E. Sehingga
UTS maupun UAS itu sifatnya wajib. Ya. Kemudian mini kuis dan tugas. Kenapa saya kasih mini kuis dan tugas? Nah, itu nanti adalah salah satu komponen dari portofolio kalian. Sehingga yang saya harapkan adalah tugas dari awal atau nanti mini kuis dari awal sampai nanti selesai UAS itu dikumpulkan. Maksud saya dikumpulkan oleh masing-masing mahasiswa selain ke saya, tetapi mahasiswa harus punya backup. Disimpan nantinya menjadi portofolio ketika selesai kuliah manajemen keuangan. Dan jangan lupa yang saya jelaskan, mini kuis dan tugas wajib dikerjakan juga. Gitu. Kenapa wajib dikerjakan? Karena nanti akan timbul lagi, misalnya ada komplainan saya, kenapa nilai saya jelek, kenapa nilai saya dapat C, nah kenapa nilai saya dapat D. Nah, coba dicek kembali apakah Anda mengerjakan tugas atau tidak, mengerjakan mini kuis atau tidak. Nah, seperti itu. Bahkan saya sering menemukan bahwa mini kuis atau tugas itu diupload, misalnya kita pakai Google Classroom, diupload di tempat yang salah. Nah, ketika sudah upload di tempat yang salah, saya koreksinya kan adalah di tempat yang telah ditentukan. Nah, ketika upload yang salah, nilai tidak masuk. Nah, pada saat itu mahasiswa komplain. Nah, kalau komplain itu saya melakukan pengecekan. Ketika tugas salah tempat, nah seperti itu kan repot juga. Nah, makanya tolong diperhatikan semua mahasiswa untuk mini kuis dan tugas, mohon tempat untuk uploadnya sudah disiapkan sehingga jangan salah tempat. Maksud saya mau menuju ke STI Surakarta tapi saya belok Tugulilin belok. Nah, itu kan juga tidak sampai tujuan. Nah, kenapa saya masukkan nilai etika di sini? Karena etika sangat penting untuk teman-teman sekalian, ya. Jadi etika di sini saya menilainya adalah 20%, di mana di situ cara komunikasi dengan dosen, cara dia komplain nilai, cara dia bertanya, seperti itu. Etika dalam WA atau etika dalam komunikasi melalui media-media yang kita sepakati itu harus sopan. Bagaimana dia beretika dengan dosen, nah itu akan saya masukkan ke penilaian. Sehingga nanti kesepakatan kita adalah ada UTS, ada UAS, mini kuis, tugas, dan etika. Nah, bagaimana mata kuliah ini manajemen keuangan? Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan online ya. Kecuali nanti ada perubahan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan oleh online. Nah, online-nya gimana? Nah, nanti ada materi podcast melalui LMS. Kalian bisa akses. Kemudian nanti ada diskusi lewat Zoom. Nah, kemudian ada lagi saya akan sepakat dengan mahasiswa ketika kita nanti sudah komunikasi, mau lewat grup WA atau melalui Google Classroom. Karena kalau Google Classroom adalah cenderungnya untuk misalnya pengumpulan tugas, untuk link-link tugas mungkin ada di situ. Nah, apakah perlu WA group? Nanti saya dengan teman-teman sekalian melalui ketua kelasnya ya, itu komunikasi harusnya seperti apa. Nah, Zoom karena terbatas nanti waktunya, bisa jadi nanti di Zoom itu adalah kita diskusi tentang materi di mana pertanyaan-pertanyaan bisa sudah disampaikan lewat Google Classroom atau WA sehingga waktu yang kita gunakan akan maksimal ketika sudah ada pertanyaan. Nanti pada saat Zoom kita langsung diskusi pertanyaan yang masuk seperti itu. Nah, nanti kalau ada kita sudah mulai komunikasi, kita mulai menentukan ya kesepakatan lewat grup WA atau lewat Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih perkenalan dari saya untuk manajemen keuangan. Nanti kita lanjut lagi dengan apa sih sebenarnya ruang lingkup manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.